Pemirsa Damai Indonesiaku, saya awali dengan pantun lagi boleh? Ngelihat pameran ada orang Bengkulu, namanya Haji Ibrahim penjual lilin. Ramadan telah berlalu, tapi silaturahim harus tetap terjalin. Oke? Oke, ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Ya Allah, Bu. Silaturahim tuh kadang-kadang lidah kita lemes. Aneh perasaan udah 3 kali lebaran sama lo, tong, kok lo gak kawin-kawin? Ada gak begitu tuh? Lidahnya lemes banget. Lo hampir kapan sih jadi perawan tua? Tuh, lemes apa enggak tuh? Ya Allah, ngomong-ngomong lo gak punya anak-anak yang begini tuh. Enak gak didengar itu? Es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Oleh karenanya ada adabnya. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat karyanya yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabili Rosad, di situ kitab banyak hikayat cerita. Ini hari ini saya ceritakan perihal adab-adabannya. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam lagi ngajar sama murid-muridnya. Di tengah pembelajaran datang tamu yang nggak pakai beri salam. Pengajaran lagi sedang asiknya nih, serius, nggak pakai beri salam. Lantas masuk ke tempat majlis Nabi Allah Isa, dia nempel ke Nabi Allah Isa yang ngajar, kemudian diri di sebelahnya diliatin murid-muridnya. Nabi Isa tetap ngajar, cuman yang bagian di pojokan, itu rada dicereng, dipelototin. Kalau dipelototin, dia berbisik kepada Nabi Allah Isa. Selesai, dia keluar pamitan. Bu, Pak, kelar pengajian, murid-murid Nabi Allah Isa benar-benar kepo. Tahu kepo? Apaan? Pengen tahu. Kira-kira jamaah Damai Indonesiaku hari ini pengen tahu juga apa enggak? Ya jangan diam, nanya. Nabi Allah Isa soal apa? Itu tadi siapa sih songong banget, nggak pakai beri salam, nggak pakai salaman, langsung masuk di majlis kita, lantas dia pelototin yang di pojokan, berbisik keluar lagi. Bu, Pak, rahimakumullah, Nabi Allah Isa karena ditanya pengen tahu, nih benar jawab nih, langsung dijawab Nabi Allah Isa. Tadi yang datang, kalau kalian mau tahu, itu malaikat Ijrail. Ijrail tugasnya ngapain? Mulai dak-dikduk nih. Dan dia datang mengajarkan kepada kamu adab-adab silaturahim. Adab. Nggak punya akhlak. Bukan nggak punya akhlak, justru ngajarin. Di mana-mana pengajian kalau sudah berlangsung, kalau ada datang telat, jangan pakai beri salam. Tuh. Kan kadang-kadang ada pengajian udah setengah jam ceramah, datang telat, assalamualaikum. Salah mana tuh? Ada nggak yang begitu tuh? Jangan. Habis ngaji di Damai, jangan begitu besok. Itu adab. Jangan besok. Yang kedua, jangan salam-salaman. Terus tadi dia yang di pojokan tuh dipelototin. Itu ngapain? Dia berbisik ke saya tadi. Itu yang di pojokan hati-hati. Yang di pojokan hati-hati. Yang di pojokan hati-hati. Kenapa Nabi bisa hati-hati? Besok begitu matahari tergelincir matahari johor, dia mau dicabut nyawanya. Tolong yang di pojokan hati-hati. Terusin jangan. Benar pengen tahu. Akhirnya yang tadi di pojokan dipanggil, sini kamu. Tadi dia bisikin ke saya, besok ajal kamu begitu johor Allah cabut. Percaya? Lah kan yang ngomong Ijrail. Kira-kira kalau misalkan ibu diinformasikan begitu, kira-kira mohon maaf, takut apa berani itu? Takut. Ternyata tuh orang yang dibisikin Nabi bisa dikasih tahu, habis pulang ngaji dia nggak pulang, dia mampir ke rumah enyaknya.
Lu tumben Neng datang kemari. Habis ngaji sama Nabiullah Isa, saya mau silaturahimnya. Lah ngapain? Silaturahim nyambung gini sambil ngundang. Ngundang apa Neng? Besok kalau bisa sebelum Johor, sebelum jam 12 datangnya. Acara apa? Acara kematian saya. Lah jarang-jarang Pak orang ngundang acara kematian Pak. Gak ada. Ah lu sembarangan. Yang ngomong Nabiullah Isa. Kelah dari nyaknya dia mampir ke rumah engkongnya. Nggak paham engkong. Grandfather. Aki. Ya. Kalau dia akinya neneknya. Dia mampir ke rumah besti-bestinya. Mampir ke rumah yang mau nyalatin jenazah. Mampir ke rumah yang mau mandiin jenazah. Begitu besok dari jam 9 udah rame. Meninggal belum, yang mau nyolatin udah datang. Yang mau mandiin udah datang. Keluarga udah datang. Kok percaya? Yang ngomong Nabiullah Isa. Seorang nabi bohong yang namanya ada dustanya. Mustahil. Betul apa enggak? Kumpul tuh. Jam 11 siang makin menegangkan. Kok belum mati-mati nih? Iya. Ya Allah ya Rabbi, 11:30 udah rame tuh nungguin jam 12. Ampit tergelincir matahari, kok belum mati? Mulai tenang, gak ada nenangin tuh. Allahu Akbar Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata sampai jam 1, kalau diumpamakan sekarang jam 1, sampai jam 2, sampai sore nggak jadi meninggal tuh orang. Mulai rame. Nabi Allah Isa pembohong. Katanya akan dicabut ajalnya begitu tergelincir matahari. Kok ini nggak jadi mati? Kita jangan menuduh Nabi Allah Isa begitu dah. Mending kita panggil Nabi Allah Isa. Dipanggil. Pak, Bu, ditabayun, dikonfirmasi. Akhirnya Nabi Allah Isa bilang, tenang, tenang. Po Aisyah makan tales, biasa aja keles. Jangan pakai marah. Kan Bu, Pak, rahimakumullah. No, kerudung merah tak berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Ya Rob. Nabi Isa tenang, Nabi Isa. Mana murid saya? Ditanya sama Nabi Isa. Kemarin begitu saya sampaikan ajal kamu mau dicabut, begitu tergelincir matahari, apa yang kamu kerjakan? Saya datang ke ayahanda ibunda saya. Saya datang ke kakek nenek saya. Saya datang ke teman-teman saya. Saya datang ke rumah yang mau nyolatin saya. Saya datang yang mau mandiin saya. Semuanya saya datengin. Kira-kira datang begitu namanya apa tuh? Apa namanya? Nah, kita lagi bahas apa nih? Jangan mutus silatur. Baru Nabi Allah Isa sampaikan berita kepada yang lain. Ini mestinya tergelincir matahari Allah cabut ajalnya. Cuman karena begitu dapat informasi dia nggak langsung pulang, dia datengin semuanya tuh. Selagi bisa, selagi sempat, selagi memang ada waktu, dia datengin semuanya. Namanya silaturahim. Maka Allah mengabarkan kepada saya, ini muridku untuk sampai ke depan masih 60 tahun lagi ke depan umurnya Allah panjangkan. Tuh, enak apa enggak tuh? Tapi ingat adabnya, jangan nanyain rekening, jangan nanyain jodoh. Satu pantun, Ustaz Sofyan datang, es kemong pakai roti. Cakep. Kalau ngomong hati-hati. Hati-hati. Saya buru-buru langsung ke tengah nih. Iya. Lah tadi saya di pojokan soalnya. Baik Abi, Masya Allah. Tausiah dan juga tema yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Berikutnya kami